Nah, Halo, tes. Halo? ya, Ya, udah. mau dimulai? Silakan. Iya.
Coba dengerin suaraku masuk enggak? Halo, masuk. Masuk deh. Ya. 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 Oke, udah ada. Oke. Selamat datang para peserta. Sebelum kita memulai, kita membacakan tata tertib acara pada webinar pada hari ini. Yang pertama, mohon masukkan nama sesuai dengan yang didaftarkan, baik itu nama anak atau orang tua. Semua mikrofon peserta akan dimatikan selama sesi webinar agar lebih fokus dan mengurangi suara bising. Untuk mengaktifkan audio, tap Join Audio, kemudian pilih Call via device audio atau Call over Internet. Karena jika tidak, Anda tidak dapat mendengarkan suara pembicara. Pada sesi tanya jawab, tap pada icon More, kemudian pilih Chat untuk memberikan pertanyaan pada saat sesi pemateri, atau Raise Hand untuk berdiskusi pada saat sesi tanya jawab. Ya, ini melalui Wi-Fi. Seluruh sesi webinar akan direkam dan bisa disimak kembali di akun YouTube Perhati KL Riau. Dengan website berikut: bit.ly webinar Perhati Riau. Kue ubi di atas talam disajikan bersama es tebu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Ibrahim Irsan Nasution, SPTHTKL Konsultan selaku Ketua Perhati KL Cabang Riau. Yang terhormat narasumber Dr. Asmawati Adenan, SPTHTKL, dan Dr. Isdawati, SPTHTKL. Yang terhormat Dr. Meza Ningsih, MKET ORL HNS, SPTHTKL selaku moderator, serta yang terhormat seluruh Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih berkumpul bersama-sama untuk menambah ilmu dari para narasumber ini, meskipun harus kita laksanakan secara online. Acara ini merupakan acara seminar awam dalam rangka World Hearing Day yang mengusung tema menjaga kesehatan telinga pada masa pandemi COVID-19. Ya, berikut susunan acara pada seminar pagi hari ini. Yang pertama akan ada kata sambutan dari Ketua Perhati KL Cabang Riau, kemudian yang kedua pemaparan materi dari narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan kemudian yang ketiga ada pemberian voucher sehingga diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Demikian untuk mempersingkat waktu,
Kami persilakan kata sambutan oleh Ketua Perhatikal Cabang Riau, Dr. Ibrahim Irsan Nasution, Spesialis THTKL Konsultan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebagai Ketua Perhati KL Cabang Riau, sangat berbahagia tentunya pada pagi ini dan sangat bersyukur bahwa rencana dan niat kita untuk melaksanakan webinar untuk masyarakat awam dapat kita laksanakan pagi ini dan mudah-mudahan dapat diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai acara selesai. Yang saya hormati tentunya Ibu MC Dr. Loriana Ulfa SPTHTKL, juga nanti ada Ibu Moderator Dr. Meza Ningsi SPTHTKL, narasumber Dr. Asmawati Adnan SPTHTKL senior kita juga di Riau, ada juga Dr. Rizdawati SPTHTKL sebagai narasumber. Juga terima kasih banyak kepada supporter kita dari Nobel, ya, Audiology Center, manfaat bagi Perhati KL dan juga masyarakat secara umum. Yang kita muliakan, kita sayangi tentunya ada peserta awam kita, ada dari orang tua dan adik-adik. Peserta sampai saat ini saya lihat ada sekitar 43 orang dan mudah-mudahan nanti antusiasme akan bertambah. Selanjutnya tentu dalam acara ini saya tidak membaca pantun, hanya saja secara normatif tentunya tiap tahun kita penyelenggaraan memperingati Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia. Dalam bahasa Inggrisnya World Hearing Day, WHD, ya, di mana konteksnya adalah bahwa kepedulian kepengetahuan terus kita galakkan dan kita sosialisasikan. Bagaimana pendengaran harus dijaga, bagaimana pendengaran diperbaiki apabila terjadi sakit, diobati, dan lain-lainnya. Tentunya nanti dapat dielaborasi, akan disampaikan oleh para pembicara-pembicara kita. Kita berharap nanti juga jangan segan para audiens, para peserta, baik masyarakat umum untuk dapat bertanya. Tadi sudah diberitahu bagaimana cara bertanya, ya bisa melalui chat atau mungkin nanti boleh cara langsung untuk disampaikan tentu dengan izin daripada panitia melalui host di platform web platform Zoom kita ini. Pada akhir kata mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan tentunya kita berharap bagi Perhati KL Riau juga bagi seluruh masyarakat yang dapat mengikuti ini, dan tak lupa juga mudah-mudahan tentunya tidak semua masyarakat dapat mengikuti webinar ini. Teman-teman yang mengikuti ini dapat menyampaikan nanti ke tetangga, ke teman dan lain apa informasi-informasi yang baik untuk dapat disampaikan tentang kesehatan telinga. Judulnya pagi ini kalau nggak salah adalah kesehatan telinga, menjaga kesehatan telinga di masa pandemik. Ya, di mana kita ketahui masa pandemik sulit berinteraksi secara langsung, ya, sering menggunakan gadget, sering menggunakan headset, ya. Nah, itu juga harus nanti dapat ditanyakan kepada para pembicara narasumber kita. Akhirul kalam, saya membuka acara webinar awam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Dr. Loriana sebagai MC. Terima kasih kepada Dr. Ibrahim Irsan Nasution, spesialis THTKL atas kata sambutannya. Kemudian memasuki acara inti yaitu pemaparan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Dr. Meza Ningsih, spesialis THTKL.
Kepada Dr. Meza dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Lori atas kesempatannya. Baiklah, kita akan memulai pagi ini, insya Allah sangat bermanfaat ya. Kita akan memulai bahwa ada dua narasumber yang akan memberikan ilmu kepada kita. Baiklah, saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meza Ningsi, SPMCAT, ORL, HNS, SPTHTKL. Pada pagi ini acara kita yang dengan judul menjaga kesehatan telinga pada masa pandemi ini dibawakan oleh dua narasumber. Saya akan membacakan CV beliau. Yang pertama adalah Dr. Asmawati dan yang kedua adalah Dr. Rizda yang insya Allah 20 menit masing-masing akan memandu acara kita ini. Saya akan memandu acara kita ini dengan kedua narasumber yang sangat interaktif dan sangat sangat berkapasitas untuk membawakan acara ini dengan ilmu. Insya Allah beliau berdua akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Baiklah, sebelum memulai kita akan membacakan, saya ada beberapa pantun yang cantik untuk kita, mudah-mudahan semangat ya. Batang nangka tumbuh berjajar di tepi sungai. Barang siapa sungguh-sungguh belajar, tentu akan tercapai semua keinginan. Insya Allah keinginan kita untuk menuntut ilmu pagi ini akan menjadi semangat. Nah, saya akan membacakan CV. Yang pertama adalah Dr. Asmawati Adnan, SPTHTKL. Beliau lahir di Kepri tanggal 8 Maret 1962. Menamatkan Fakultas S1 FKUI pada tahun 81 dan kemudian menamatkan spesialis THT-KL beliau di FKUI juga pada tahun 99. Dan pada saat ini beliau adalah staf di FK Undri dan di Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad, kemudian juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, dan pada pagi ini beliau akan memberikan judul menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Ya, mudah-mudahan di era pandemi ini kita bisa memberikan suatu kontribusi, karena kan seperti kita bisa ketahui bahwa dalam era pandemi ini kita banyak menggunakan gadget seperti Zoom dan segala macam ya untuk berinteraksi. Nah, untuk itu juga kita memberikan juga efek suatu kebisingan ya. Nah, itu kita bisa gali lebih jauh lagi kepada Dr. Asmawati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Meza yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan presentasi dengan judul Menjaga Kesehatan Telinga. Ya, jadi kalau kita ingat COVID, kita harus ingat 3M tentunya ya. Apa itu 3M? Tentunya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, supaya kita terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini. Oke, saya masuk dengan anatomi telinga. Ya, telinga itu terdiri dari telinga luar, ya ini yang terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Kemudian telinga tengah yang terdiri dari rongga telinga tengah, tulang-tulang pendengaran, mastoid dan tuba estachius ini ya.
Kemudian telinga dalam yang terdiri dari alat keseimbangan kita sebut dengan vestibuler dan alat pendengaran kita sebut dengan koklea. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya ini ada gambar gendang telinga. Ya, ini adalah gambar dari gendang telinga yang normal. Ini yang normal. Kemudian ini yang kena infeksi yang kita sebut dengan otitis media akut. Ya. Kemudian kita harus mengetahui juga ya bagaimana kita bisa mendengar selama ini. Sebentar. Ya, pendengaran ini kan memang rahmat yang diberikan oleh Allah ya. Yang pertama sekali mungkin diberikan kepada kita, kepada janin, dan mungkin yang terakhir nanti akan diambil oleh Allah ya. Kita sangat bersyukur kita bisa mendengar, tidak seperti teman-teman kita yang lain yang punya kelemahan tidak bisa mendengar. Ya, mungkin tidak semua memahami bagaimana kita bisa mendengar. Ini akan saya paparkan, ada video yang akan saya paparkan. Bagaimana kita bisa mendengar? Silakan diikuti. Ada suaranya. Saya bantu. Iya. Aduh, mohon maaf ya. Jadi mungkin suaranya nggak kedengaran ya, Dek ya. Ya ini nanti ya. Ini dia ya. Jadi suara diterima oleh liang telinga, diteruskan ke telinga tengah lewat tulang-tulang pendengaran dan teruskan ke telinga dalam tadi. Tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin suaranya jadi tidak timbul ya. Mohon maaf. Ulang lagi, ya. Mungkin saya ulang lagi aja ya. Tadi tidak terdengar. Jadi suara itu akan ditangkap oleh daun telinga, diteruskan dari daun telinga ke liang telinga dan dilanjutkan ke telinga tengah melalui membran timpani, kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang 3 buah, ya, kemudian dilanjutkan ya. Kemudian suara ini dilanjutkan ke telinga dalam. Ya. Dari telinga dalam ya. Telinga dalam akan terdapat koklea, ya. Di koklea ini ada cairan, ya. Dan suara ini akan sampai ke sel-sel rambut yang halus, kemudian sel-sel rambut ini akan bergetar, ya. Dan akhirnya suara itu akan dikirimkan melalui saraf-saraf pendengaran ke otak. Makanya setelah itulah kita bisa mendengar. Oke. Ya. Mungkin itu penjelasan untuk fisiologi pendengaran ya.
Kemudian bagaimana cara kita menjaga kesehatan telinga ini ya? Kita menjaga kesehatan bisa melalui fisik dan fungsional ya. Itu yang kita harapkan. Secara fisik bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah kita membersihkan telinga itu harus secara teratur dan benar ya. Kita membersihkan setiap 2 minggu sekali ya. Hindari menggunakan alat-alat yang runcing seperti pensil, peniti, jepit rambut, korek api ya untuk membersihkan telinga atau menggaruk telinga. Dan dijaga jangan sampai kotoran telinga ini akan terdorong ke dalam ya. Jadi kita memakai cotton bud yang kecil saja, jangan yang besar. Kalau yang besar nih kotoran ini akan terdorong ke dalam ya. Kemudian juga kalau kita membersihkan telinganya, jangan dimasukkan terlalu jauh, nanti akan kena gendang telinganya. Jadi pada anak-anak kita memasukkan cotton bud itu hanya 1 senti saja. Sedangkan pada dewasa kita bisa memasukkan 1,5 senti. Dan kita jaga telinga kita selalu kering. Ya. Kita usahakan telinga kita selalu kering. Jadi setiap kita selesai berenang dan mandi, kita keringkan telinga kita. Tapi mungkin tidak harus selalu pakai cotton bud. Bisa dengan tisu saja kita keringkan air rendah yang masuk ke dalam telinga kita. Dan kita gunakan topi saat berenang. Ya. Hindari juga penggunaan earplug bila tidak diperlukan. Begitu juga kita menghindari penggunaan topi atau jilbab atau tutup kepala yang terlalu ketat. Kemudian kalau ingin mendidik telinga ya pada anak-anak perempuan biasanya kan telinganya ditindik ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Tapi mendidiknya harus pada tempat yang tepat, yaitu pada lobulusnya, ya, pada lobulusnya, pada daerah sini. Jangan mendidik pada tempat yang ada tulang rawannya seperti ini. Ini akan memudahkan terjadinya infeksi pada tulang rawan daun telinga ini yang menyebabkan nanti daun tulang rawannya akan jadi mengkerut jadinya ya. Kemudian untuk fungsional ya. Fungsional bagaimana cara kita menjaganya? Tentunya kita harus menghindari lingkungan yang bising ya. Contohnya lingkungan bising itu petasan. Kemudian kalau kita berada di tempat yang dengan pengeras suara, jangan terlalu dekat dengan pengeras suara ya. Kalau kita masuk ke studio musik tentunya kita memakai alat pelindung atau pakai earplug sehingga suara itu tidak masuk semuanya ke telinga kita. Dan untuk juga anak-anak, kita kalau ingin membawa anak-anak bermain ke time zone atau tempat-tempat itu sebentar saja, karena biasanya suara yang di tempat time zone itu bermain anak itu akan kencang, akan keras sekali ya. Mungkin kita hanya membawa mereka bermain di sana selama 15 menit. Jangan sampai berjam-jam di sana. Kemudian juga kalau kita menghadiri konser musik juga sama, kita pergunakan alat pecumbat telinga ya. Dan satu lagi kalau kita pergi ke area yang bising di atas 85 desibel, kita gunakan pelindung telinga ya. Mungkin kita bisa double pakai earplug dan pakai earmuff. Kemudian kalau kita bekerja di tempat yang bising tadi, gunakan pelindung telinga ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan kombinasi dari yang disumbat-sumbat telinga dan memakai earmuff atau juga bisa dikombinasi juga dengan helm yang lebih melindungi lagi kepala dan telinganya. Kemudian berhentilah merokok dan hindari asap rokok ya. Karena merokok akan berperan penting untuk menyebabkan gangguan pendengaran. Paparan asap rokok pada ibu hamil itu akan menyebabkan ketulian pada bayinya. Kemudian lamanya pajanan yang diperbolehkan ya. Kalau bising itu bunyi bisingnya 80 desibel itu jadi itu Dek, tolong tutupnya, Dek. Oke, udah. Jadi kalau 80 desibel, maaf ada bising di luar ya. Jadi kalau bising itu 80 desibel, kita boleh terpapar 24 jam.
Sedangkan kalau 82 desibel, naik 2 desibel, kita hanya boleh terpapar 16 jam saja. Sedangkan kalau bisingnya 85 desibel, kita boleh terpapar 8 jam. Makin naik desibelnya, 3 desibel hanya setengahnya boleh. Pada akhirnya, pada saat kita mendapatkan atau mengunjungi daerah yang dengan 100 desibel, bisingnya kita hanya boleh terpapar 1/4 jam saja. Dan ini biasanya ya lalu lintas yang ramai, radio yang keras, kemudian personal stereo, volume maksimal itu bisingnya antara 85 sampai 91 desibel. Sedangkan mesin pemotong rumput dan gergaji listrik itu bisingnya 91 sampai 97 desibel. Sedangkan disco yang keras, musik disco yang keras itu 100 desibel atau lebih. Kemudian juga kita kurangi intensitas menggunakan earphone. Kita kurangi intensitas dan volume yang keras itu. Kemudian paparan bising yang lebih dari 100 desibel, yang kita terpapar lebih dari 1 jam per hari dalam 5 tahun akan menyebabkan kehilangan pendengaran yang permanen. Ya, dan di antara mendengarkan earphone kita harus ada istirahat ya, jangan sepanjang hari menggunakan earphone terus ya. Kemudian kalau bisingnya itu 60 desibel, kurang dari 60 desibel itu aman untuk terpapar 1 hari, 1 jam per hari maksudnya ya. Kemudian ini berdasar sumber dari Komnas HAM PGPKT ya. Suara kulkas itu berada pada nada rendah ya di frekuensi 250 Hz ya, dan bisingnya ini 10 sampai 30 desibel ya. Sedangkan perpustakaan ya, orang-orang yang berada di perpustakaan itu frekuensi hertz-nya berada di antara 50 sampai 1000 desibel, 1000 hertz. Kemudian desibelnya, tingkat kebisingannya 10 sampai 30 desibel saja. Sedangkan suara burung ini nada tinggi dia ya, dan dia memang berada hanya pada 10 sampai 30 desibel. Ya. Sedangkan sepeda motor ini berada pada nada rendah, tapi dalam tingkat kebisingan yang 70 sampai 90 desibel. Ya. Kemudian untuk percakapan sehari-hari ini berada pada 40 sampai 60 desibel. Ya. Dan pada frekuensi di antara 250 sampai 1000 Hz. Ya. Sedangkan suara jangkrik ini berada pada nada tinggi, ya, pada 4000 sampai 8000 Hz dan pada nada yang tinggi, sedangkan suaranya berada pada bising yang 60 sampai 70 desibel. Sedangkan pesawat terbang ya ini berada antara 100 sampai 120 desibel ya. Sedangkan bor beton itu berada pada 100 sampai 110 desibel. Begitu juga untuk musik yang keras itu berada di antara 100 sampai 120 desibel ya. Jadi sedangkan untuk gangguan pendengaran menurut Australian Hearing itu pendengaran normal itu sampai 20 desibel. Sedangkan Indonesia biasanya mengandung sampai 25 desibel ya. Sedangkan gangguan pendengaran ringan itu 20 sampai 45 desibel. Gangguan pendengaran sedang 45 sampai 60 desibel. Gangguan pendengaran yang sedang berat itu berada pada 60 sampai 75 desibel. Sedangkan gangguan pendengaran yang berat itu berada pada 75 sampai 90 desibel. Gangguan pendengaran yang berat sekali itu berada di atas dari 90 desibel. Ya.
Dan kita harus ingat juga jangan pernah menampar telinga ya, karena menampar telinga akan menyebabkan kerusakan pada gendang telinga dan alat-alat dalam telinga. Ya, jadi kasihan sekali yang sering kena tamparan itu menyebabkan gendang telinga dan alat-alat dalam telinganya akan rusak. Ya, jadi jangan pernah orang tua menampar anak-anaknya ya. Kemudian juga kalau ingin mengingatkan anak, mungkin bisa disentil kaki atau tangannya saja. Jangan menyentil atau menampar pada telinganya. Kemudian bagi yang hobi bersepeda juga harus memakai helm ya yang standar dan yang baik ya untuk melindungi telinga kita pada saat kita melakukan berkendara bersepeda atau bersepeda motor ya. Dan kita juga sebaiknya juga kalau dengan mobil juga kita pakai seat belt-nya ya. Kemudian kalau kita naik pesawat ya dijaga ya. Kalau lagi pilek sebaiknya kita tidak melakukan perjalanan dengan pesawat dulu. Tunggulah sehingga pilek sampai pileknya agak reda ya, agak membaik ya. Atau kalau ingin menjalankan melakukan perjalanan dengan pesawat ya pada saat kita take off dan landing kita menelan ludah atau mengisap permen dan menelan ludahnya juga ya. Kemudian pada ibu-ibu yang menyusui jangan dibiarkan bayinya tidur saat pas pesawatnya take off dan landing ya. Jadi bayinya disusui ya. Kalau harus menjalankan perjalanan juga pada saat ada infeksi saluran napas bagian atas, ya kita bisa menggunakan dekongestan ya. Dekongestannya bisa oral, bisa juga yang berupa semprot hidung. Ya. Kemudian kalau sedang menderita infeksi saluran napas atas, cepatlah berobat ya. Kalau ibu-ibu ingin mencoba dulu pengobatan, boleh dilakukan pengobatan sendiri selama 3 hari. Lebih dari itu, lebih baik melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Apa gejala-gejala dari infeksi saluran napas bagian atas itu? Itu demam, batuk, pilek ya. Dan ini juga akan memicu terjadinya otitis media akut pada anak-anak ya. Makin sering anak-anak ini terpapar dengan infeksi saluran napas bagian atas, semakin besar untuk risiko terjadinya otitis media akut. Dan juga kita juga bisa mencegah untuk terjadinya influenza ini dengan vaksinasi. Dan bagi ibu-ibu, berilah ASI eksklusif supaya daya tahan tubuh bayinya jadi baik. Kemudian juga kita hindari penggunaan obat-obat yang ototoksik ya, contohnya aminoglutisida, eritromisin, obat tumor, antiinflamasi, dan yang paling penting adalah obat tetes telinga ya. Bila gendang telinganya sudah tidak utuh atau bocor atau perforasi, jangan menggunakan obat tetes telinga yang mengandung neomycin dan polymyxin B. Tapi kalau hanya untuk mengobati liang telinga saja dengan gendang telinga yang utuh itu masih bisa dipakai neomycin dan obat-obat yang mengandung neomycin atau mengandung polymyxin B. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Dr. Isda, ya, dan saya kembalikan kepada moderator Dr. Meza Ningsih, spesialis THTKL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar dan menyaksikan paparan yang sangat menarik ya dari Dr. Asmawati mengenai bagaimana menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Banyak sekali tadi ya yang udah kita bahas. Bagaimana cara tips membersihkan telinga, apa-apa aja yang tidak boleh kita pakai, benda-benda asing yang kadang-kadang kita sering memakai benda-benda yang ternyata akan memberikan cedera pada telinga kita. Nah, begitu juga dengan tadi bagaimana tips kebisingan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kebisingan itu ternyata ada ukurannya, sejauh mana kita bisa berinteraksi di lingkungan kebisingan itu, berapa lama kita harus hanya boleh berada di lingkungan bising itu,
kemudian juga bagaimana jenis-jenis kebisingan apa yang membuat telinga kita bisa menjadi terganggu, kemudian juga apa obat-obat yang bisa memberikan gangguan pada telinga. Nah, alhamdulillah nanti kita bisa ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bergabung menanyakan di kolom chat, itu bisa menumpahkan apa-apa kira-kira yang menjadi pertanyaan, akan insya Allah nanti ke depannya akan dibahas oleh Dr. Asmawati. Semoga, dan jangan lupa kemudian ini dari Nobel Audiology Center juga memberikan voucher. Nah, ini menarik sekali, bagian yang paling menarik, semoga bisa memberikan bukan mendoakan tetapi bisa memberikan kepada kita pencerahan mengenai kesehatan telinga. Nah, seperti itu. Dan untuk pembicara yang kedua kita akan lanjut. Pembicara kedua oleh Dr. Risdawati SPTHTKL. Baik, saya akan lanjutkan saja karena nanti dua pembicara ini akan kita diskusi dalam forum diskusi nanti akan membahas, sepertinya akan lebih seru lagi ya. Nah, kita akan lanjut kepada Dr. Risdawati SPTHTKL. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir 19 April 1976, menamatkan S1 kedokterannya di Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, beliau angkatan 94. Kemudian juga beliau menamatkan spesialis THTKL-nya di Universitas Indonesia, angkatan tamat pada tahun 2013. Saat ini sehari-hari beliau aktif di RSUD Madani, RSUD Pekanbaru Madani, kemudian juga di Rumah Sakit Awal Bros Panam dan Rumah Sakit Eka Hospital. Baiklah, beliau akan membawakan judul yaitu bagaimana menjaga kesehatan telinga pada masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Dr. Risdawati dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada sesi yang kedua, masih sama judulnya, temanya yaitu menjaga kesehatan telinga pada masa pandemi COVID-19. Nah, saya mulai dengan slide pertama, muncul langsung gambar saya nih pendengaran Anda. Karena kebetulan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Pendengaran seluruh dunia, yaitu pada tanggal 3 Maret. Maka itu slogan yang akan selalu kita tayangkan adalah sayangi pendengaran Anda. Nah, seperti kita ketahui bahwa telinga mempunyai fungsi utama yaitu untuk pendengaran. Jika telinga kita mengalami gangguan atau sakit, maka otomatis akan timbul masalah pendengaran. Secara tidak langsung nanti akan berakibat kepada ketulian yang sifatnya bisa sementara ataupun nanti berakhir dengan permanen atau menetap. Nah, jika telah terjadi gangguan pendengaran, otomatis kita akan mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Dan untuk orang-orang yang masih dalam usia pendidikan, otomatis juga akan mengganggu proses belajar mengajar. Dan nanti ke depannya akan menimbulkan juga gangguan bagi masa depan mereka. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit, kalau tadi dari materi pertama kita telah diterangkan tentang hal-hal yang sifatnya fisiologis atau yang normal. Untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas lebih banyak tentang hal-hal yang sifatnya abnormal atau patologis. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan 5 penyebab ketulian yang dapat kita cegah. Sehingga kalau kita lakukan pencegahan lebih awal, ketulian dapat kita hindari. Nah, yang pertama itu adalah congek atau telinga berair atau otitis media suppuratif kronis. Yang kedua,
tuli sejak lahir atau lebih dikenal dengan tuli kongenital. Yang ketiga, yang sudah dibahas sebelumnya adalah tuli akibat bising. Yang keempat, tuli pada orang tua atau lebih dikenal dengan istilah presbikusis, dan tuli akibat serumen atau kotoran telinga. Setelah ini saya akan jelaskan satu persatu secara singkat untuk mengedukasi para pendengar sekalian. Nah, yang pertama yaitu congean atau telinga berair, di mana kondisi di sini adalah gendang telinganya sudah berlobang dan keluar cairan, bisa berupa cairan yang berwarna encer, kental, bening, ataupun bernanah. Kondisi ini adalah disebabkan karena ada peradangan di telinga tengah akibat berlobangnya kondisi gendang telinga. Nah, kondisi ini bisa berlangsung lebih dari 2 bulan, bisa hilang timbul ataupun terus-menerus. Nah, perlu diketahui bahwa congean atau telinga berair sebenarnya ada 2 tipe. Ada tipe aman dan ada tipe bahaya. Nah, tipe bahaya ini mengapa perlu saya reminding atau saya ingatkan? Karena bisa menimbulkan komplikasi yang serius, sehingga bisa mengancam kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Karena itu perlu didiagnosa sedini mungkin dan diterapi dengan tepat. Nah, ini saya akan coba menjelaskan beberapa komplikasi yang bisa menimbulkan masalah kesehatan dan juga mungkin bisa mengancam nyawa dari keluhan telinga berair. Komplikasi yang pertama yaitu paralisis nervus facialis atau kelumpuhan satu sisi wajah. Ini tidak sama dengan stroke. Dengan kondisi seperti ini kita bisa lihat kalau dari gambar, orang yang mengalami kelumpuhan pada satu sisi wajah, matanya tidak dapat menutup sempurna, sehingga pada saat dia tidur, satu sisi mata akan selalu terbuka, sehingga nanti ke depannya juga akan menimbulkan peradangan pada mata. Kemudian bibirnya juga tidak dapat menutup sempurna, sehingga pada saat mengunyah atau proses menelan makanan, itu akan ada yang tertumpah keluar, dan wajahnya juga akan terlihat asimetris, ya. Dan ini perlu diketahui bahwa ini merupakan komplikasi dari telinga berair. Kemudian komplikasi yang lainnya diantaranya adalah adanya abses, terbentuknya abses atau kumpulan nanah. Awalnya kan kita pada pasien-pasien yang dengan atau telinga berair keluar nanah dari depan liang telinga. Jika tidak kita terapi dengan baik, kita biarkan saja, dianggap sebagai suatu hal yang enteng, proses infeksinya akan berlanjut terus-menerus sehingga terbentuklah kumpulan nanah di belakang daun telinga seperti ini. Jebol dinding tengkorak bagian belakang telinga. Kemudian yang lebih beratnya lagi, kalau tidak cepat kita atasi, maka nanahnya akan berlanjut bisa sampai turun ke bawah, ke leher. Nah, ini juga bisa sangat membahayakan. Lebih parahnya lagi, infeksi ini selain mengenai daerah sekitar telinga, dia juga bisa naik sampai ke atas, ke kepala, sehingga terbentuklah nanah di otak. Nah, kalau kita lihat dari gambaran CT scan, ini gambaran bulat, ini isinya nanah semua. Sumbernya adalah dari infeksi di telinga. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa jangan anggap sepele keluhan telinga berair, karena komplikasinya bisa menyebabkan ancaman yang berat dan juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian komplikasinya yang lain bisa meningitis atau peradangan pada selaput otak. Nah, kemudian yang kedua, tuli yang bisa dicegah adalah tuli sejak lahir. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Anak tidak punya kemampuan untuk berbicara, sehingga anak yang menderita gangguan tuli sejak lahir tidak bisa bersekolah, atau kalaupun bersekolah, prestasi akademiknya akan rendah, sehingga itu akan mengganggu untuk masa depannya. Karena itu, perlu kita lakukan deteksi dini, dengan cepat kita lakukan terapi, sehingga goalnya adalah anak bisa bicara normal seperti layaknya orang berbicara. Nah, deteksi dini untuk kemampuan berbicara dan berbahasa sebenarnya dapat kita lakukan di rumah sendiri. Jadi jika ada ibu mempunyai bayi, kemudian tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan fungsi pendengaran di lingkungannya, maka bisa kita lakukan deteksi sendiri. Yang pertama, pada saat anak berusia baru lahir sampai usia 3 bulan,
Jika anak sama sekali tidak ada respon terhadap suara yang sangat keras, tidak ada berkedip terhadap suara yang sangat keras, atau tidak terbangun tiba-tiba ketika suara ada di dekatnya, itu menandakan bahwa anak tersebut mengalami gangguan pendengaran. Atau pada usia sampai 6 bulan, jika si anak tidak berpaling ke arah suara ibunya, itu juga merupakan pertanda bahwa ada masalah dengan pendengarannya. Atau tidak ada perhatian terhadap suara-suara yang baru. Misalnya mainan yang menghasilkan bunyi. Kemudian si anak juga tidak mencari sumber suara dengan memalingkan kepala atau mata pada saat ada bunyi di dekatnya. Itu juga merupakan pertanda bahwa ada gangguan pendengaran pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian lanjut, jika sampai usia 9 bulan belum terdeteksi, maka pada usia segini yang bisa kita lakukan adalah seharusnya anak-anak usia segini, usia 9 bulan, sudah mulai bisa memahami kata-kata sederhana. Seperti ke sini, masuk, naik. Nah, anak yang mengalami gangguan pendengaran, mereka sama sekali tidak memahami kata-kata sederhana ini. Dan juga sama sekali tidak ada minat untuk mainan-mainan yang menghasilkan suara yang lengking atau yang keras. Dan anak belum bisa mengoceh. Kemudian beranjak pada usia sampai dengan bulan ke-15, anak sama sekali tidak bereaksi pada saat namanya dipanggil. Atau tidak bisa berbicara kata-kata sederhana seperti mama, papa, dada, baba, atau tidak juga bisa menirukan kata-kata yang didengarnya. Kemudian beranjak sampai usia 2 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak yang mengalami gangguan pendengaran sama sekali tidak ada respon instruksi sederhana. Misalnya, kita suruh pegang hidung, ambil bola, tunjuk mata. Nah, itu biasanya anak-anak sama sekali tidak bisa mengikuti. Kemudian juga tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat pendek. Nah, jika kita telah menemui kondisi seperti ini, maka harus kita bawa dan kita lakukan pemeriksaan. Nah, jika kita telah melakukan deteksi dini, maka anak dengan cepat bisa kita lakukan terapi. Bisa dengan menggunakan alat bantu pendengaran atau berujung dengan cochlear implant. Dan nanti akan dilanjutkan dengan terapi bicara. Pilihannya tergantung dari derajat kerusakannya. Bisa dari mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, slide selanjutnya adalah tuli pada orang tua. Ketulian pada orang tua tetap akan terjadi seiring dengan penambahan umur, karena itu merupakan proses degeneratif dan tetap berjalan progresif tapi perlahan. Nah, tetapi kondisi patologis ini bisa kita cegah atau bisa kita turunkan dengan kita kontrol faktor risiko pada orang tua. Jadi, jangan sampai orang tua kita mengalami kondisi darah tinggi, kemudian diabetes atau kencing manis, kemudian tinggi kolesterol, merokok, sering terpapar bising. Karena dengan kondisi ini bisa memperberat derajat ketulian pada orang tua. Jika ketulian telah terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah berikan alat bantu pendengaran pada orang tua kita, sehingga mereka masih tetap bisa berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah yang menyebabkan gangguan pendengaran yang bisa dihindari, serumen atau kotoran telinga. Nah, biasanya pasien yang pendengarannya atau telinganya penuh, dia akan mengeluhkan bisa berupa telinga berdengung atau berdenging, kurang pendengaran, rasa berat di kepala, sehingga nanti berujung pada penurunan kualitas hidup. Nah, dengan kita lakukan pembersihan telinga, maka hal yang menyebabkan sumbatan di telinga akan terbebas sehingga pasien akan merasa bahwa gangguan pendengarannya akan hilang secara instan. Nah, di samping itu juga kita tidak boleh terlalu sering mengorek telinga karena dapat merangsang terbentuknya tai telinga lebih banyak dan juga dapat mengiritasi liang telinga. Nah, jika kita tidak dapat melakukan pembersihan sendiri di rumah, maka datanglah ke tempat pelayanan kesehatan terdekat yang ada dokter THT. Di sana mungkin akan kita lakukan pembersihan kotoran dengan melakukan irigasi, bisa dengan kuret, dengan sendok pengait, ataupun dengan penghisapan atau suction. Nah, ketulian selanjutnya adalah tuli akibat bising. Sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Dr. Asmawati
Dan ini sengaja kami ulang kembali karena ini termasuk topik yang sangat penting. Mungkin beberapa partisipan sebelumnya ada yang belum sempat bergabung, maka akan saya ulas kembali bahwa ketulian akibat bising adalah ketulian yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, bising itu sendiri prinsipnya adalah suara keras yang mengganggu. Batasan dikatakan mengganggu adalah suara yang lebih dari 80 desibel. Jadi ada alatnya nih untuk mengukur berapa intensitas suara pada suatu kebisingan. Jika berada di bawah 80 ini aman. Nggak masalah, kita boleh dengarnya sampai 24 jam. Tapi jika lebih dari 80 maka ini akan menimbulkan kerusakan pada saraf pendengaran yang awalnya sifatnya sementara. Jika tetap berlanjut bisa menjadi permanen atau menetap. Karena itu kita harus tahu batas-batas aman pendengaran. Jika tetap berada di tempat yang bising, tidak dapat dihindari, maka wajib kita gunakan alat pelindung pendengaran. Ya. Nah, tuli akibat bising ini seperti saya katakan sebelumnya bersifat irreversible. Artinya tidak dapat kembali normal, tetapi 100% dapat dicegah. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi tuli akibat bising. Di samping intensitas suaranya, frekuensi, lamanya terpapar, dan faktor individu itu sendiri dan juga faktor umur. Ya. Lanjut, nah, bagaimana prosesnya bisa terjadi? Pertama, pada saat kita berada di lingkungan bising, awalnya kita akan beradaptasi. Kemudian lama-lama akan terjadi peningkatan ambang dengar yang sifatnya sementara. Jadi ini bisa kembali normal. Nah, jika kita berada di lingkungan itu lebih lama, maka peningkatan ambang dengar ini akan menetap sehingga ketuliannya akan bersifat permanen karena telah terjadi kerusakan yang menetap pada sel-sel saraf pendengaran. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh derajat intensitas dari kondisi tertentu yang harus kita hindari. Nah, ini batasnya, 80 itu aman. Percakapan kita sehari-hari berada pada 60 desibel. Suara gemericik daun sekitar 40 desibel. Kemudian tempat bermain anak nih, di mall, time zone itu berada antara 90 sampai 100 desibel. Bahkan ada yang lebih. Konser musik 110. Kemudian lanjut ya. Nah, ini ada batasan-batasan berapa lama sih kita boleh berada di ruangan yang dengan intensitas tertentu. Kalau yang 80 ini kondisinya aman ya, 24 jam kita boleh berada dalam tingkat kebisingan 80 desibel. Jika makin naik otomatis jumlah durasi waktu yang aman buat kita akan semakin berkurang. Pada saat kita berada di ruangan yang intensitas kebisingannya 100 desibel, kita hanya boleh berada di sana sekitar 15 menit. Nah, tadi seperti dijelaskan bahwa time zone, tempat bermain anak itu berada range-nya di sini. 96 sampai 100 desibel. Otomatis anak hanya boleh berada di sini sekitar 30 sampai 15 menit, 15 sampai 30 menit. Setelah itu harus segera keluar. Karena jika tetap berada di sana, pasti akan ada kerusakan pada sel-sel saraf dan itu tidak akan bisa kembali normal. Nah, ada beberapa time zone yang kita lakukan pengukuran itu bisa sampai 120. Artinya dalam hitungan detik kita hanya boleh ada di sana. Kalau kita lihat ini hanya 7 detik. Jadi dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru masukin koin, kita udah harus keluar lagi. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ada beberapa populasi yang ada risiko tinggi terhadap terkena paparan bising. Yang pertama balita. Balita jangan dibawa ke tempat hiburan. Jadi alih-alih untuk menemani kakaknya bermain, bayinya dibawa, padahal kita lupa bahwa bayi pendengarannya masih sangat sensitif. Dan bising di tempat main anak itu atau di mall atau di time zone itu bisa mencapai 96 sampai 110. Otomatis bayinya akan bisa mengalami kerusakan saraf-saraf pendengaran. Kemudian remaja, akibat sering mendengarkan musik, menggunakan iPod, MP3, kemudian sering mengikuti konser musik atau di bioskop. Mungkin kalau bioskop udah jarang sekarang ya, karena di era pandemi. Kemudian siswa SMK pada saat dia melakukan latihan di bengkel pelatihan, itu juga merupakan sumber bising.
Kemudian populasi pemusik, dan itu juga risiko tinggi untuk terkena paparan bising dan mengalami ketulian. Dan pekerja di pabrik, juga industri, kemudian pegawai di diskotik, tempat hiburan anak, kemudian bising yang di publik, misalnya pada saat acara kawinan, kemudian kumpul-kumpul, karaoke, dan juga pekerjaan tertentu nih yang bisa juga berada selalu di lingkungan bising, misalnya polisi atau yang kerja di lalu lintas ya. Nah, ini beberapa contoh yang telah kita lakukan pengukuran derajat kebisingan oleh Komnas PGPKT. Itu range-nya bisa sampai 92 sampai 128 desibel. Nah, ini kita bisa tahu bahwa pada saat ini sudah terjadi ancaman terhadap anak-anak untuk mengalami ketulian di usia muda. Nah, ini lagi, sampai 128 desibel. Dalam kondisi ini, anak-anak hanya boleh berada sekitar hitungan detik. Ya, ini 96, berarti sekitar setengah jam. Yang ini 120 tadi, hanya dalam hitungan detik. Otomatis setelah itu harus keluar dari tempat keramaian. Nah, ada lagi nih isu besarnya, bahwa remaja sekarang dengan kondisi modern lifestyle-nya yang sehari-hari menggunakan Walkman, iPod, HP, apalagi sekarang ya kondisi pandemik lebih banyak belajar di rumah, HP nempel terus, kita belajarnya juga dengan daring. Nah, itu juga perlu ada perlindungan terhadap pendengaran. Lanjut. Nah, dengan kondisi tadi seperti dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa anak-anak yang telah terpapar bising dari kecil, bahwa jumlah paparan bising yang terus-menerus bisa menyebabkan ketulian dalam rentang waktu sampai usia lebih kurang 5 tahun ke depan. Jadi anak-anak yang telah dari saat ini terus tidak memperhatikan derajat kebisingan, selalu berada di lingkungan yang bising, maka bisa dipastikan bahwa mereka pada saat usia produktif 30-40 tahun, mereka sudah mengalami ketulian. Yang seharusnya ketulian itu tetap akan terjadi, tapi pada usia tua. Nah, ini otomatis pasti akan membahayakan bagi masa depan mereka. Di usia produktif, mereka yang seharusnya bisa bekerja dengan baik, karena ada mengalami gangguan pendengaran, mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, ada lagi ancaman ketulian pada anak-anak dan remaja di saat pandemi. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi membuat kita harus melakukan social distancing, berjarak, dan otomatis anak juga harus belajar di rumah atau daring. Pada saat anak belajar di rumah, anak-anak akan lebih sering menggunakan earphone. Nah, ada tips-tips tertentu yang harus kita lakukan agar penggunaan earphone juga aman, ya. Nah, sayangnya generasi muda sekarang banyak yang tidak paham cara mendengar yang aman. Nah, jadi yang penting kita lakukan adalah tipsnya pada saat kita menggunakan alat-alat atau gadget, itu kan ada volumenya. Nah, usahakan volume maksimal yang kita dengarkan ke telinga pada saat kita menggunakan earphone adalah 60%. Sehingga dengan kondisi maksimal 60%, boleh kita mendengarkan suara selama 60 menit. Jika kita prediksikan lamanya daring atau proses pembelajaran lebih dari 60 menit, maka otomatis suara yang kita dengarkan ke telinga harus lebih rendah dari 60. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak sekalian semuanya, coba mulai diberikan edukasi kepada anak-anaknya di rumah pada saat melakukan pelajaran lewat daring ya. Jadi jangan sampai volume dari HP ataupun volume dari laptop lebih dari 60%. Batasannya 60, itu hanya boleh 60 menit. Jika proses daringnya lama, maka otomatis harus dikurangin suaranya. Jangan sampai lebih dari 60%. Itu tipsnya. Nah, kemudian ini ada sedikit informasi tentang alat-alat bantu pendengaran yang digunakan jika kita tak mau nih berada di tempat bising ya. Ini contohnya tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara yang pertama. Nah, ini slide saya yang terakhir. Terima kasih. Semoga kita bisa mencapai kondisi telinga yang sehat pada tahun 2020 bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rizda yang telah memberikan paparan yang demikian bagus ya, menarik, sangat menarik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa acara kita ini terselenggara atas kerjasama Perhati KL Cabang Riau, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia wilayah Riau, kemudian juga Komnas PGPKT, Komda PGPKT daerah Riau, ini yaitu suatu komisi daerah penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian yang dalam rangka juga memperingati World Hearing Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2021 nanti, dan juga terselenggara atas kerjasama dengan PT Nobel. Dan saya juga mengingatkan bahwa mari kita sama-sama mendengar diskusi sampai pada akhir nanti, karena di akhir acara nanti akan ada voucher, 4 voucher senilai 500.000, kemudian juga 2 voucher senilai 1 juta dan 1 voucher senilai 2 juta ya. Insya Allah kita bisa memanfaatkan sambil mendengar diskusi ini, maka kita juga akan semakin banyak ilmu yang kita dapati. Kemudian juga PT Nobel juga menyediakan voucher yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama. Baiklah, ini banyak sekali pertanyaan ya, menarik sekali diskusi kita, sampai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akan kita bahas. Silahkan Ibu Bapak semua untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan akan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan terjawab pada diskusi kita kali ini. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama adalah yang materi kepada Dr. Asmawati. Pertanyaan dari Dinda Aisyah, bagaimana perawatan untuk kondisi anak dengan membran timpani yang sudah perforasi, dokter? Apakah ada treatment khusus? Terima kasih. Silakan kepada Dr. Asmawati untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Dr. Meza. Jadi ini pertanyaan dari Dinda Aisyah ya. Bagaimana cara treatment khusus untuk membran timpani yang sudah perforasi ya. Jadi membran timpani yang perforasi ini kita harus menjaganya supaya tidak masuk air telinga. Jadi kalau mandi ditutup pakai kapas, kemudian setelah mandi dilepas lagi. Kemudian anak ini tidak boleh berenang memang. Kalau berenang kan air pasti akan masuk ke telinganya. Ya. Kemudian juga kita juga periksa anak ini ada penyakit lain tidak? Contohnya dia ada alergi. Ya, kemudian contohnya dia mungkin ada penyakit lain, amandalnya besar atau adenoidnya besar, itu juga mungkin harus dilakukan pengangkatan penyakit-penyakit tadi. Ya. Kemudian kalau terjadi infeksi memang jangan menggunakan alat obat-obat tetes telinga yang mengandung obat-obat ototoksik yang ada tadi, garamisin memang tidak boleh dipakai itu. Jadi kalau terjadi infeksi dengan tanda-tanda keluar cairan, ya, yang kuning, mungkin hijau, atau mungkin juga cairan yang bening tapi banyak, ya, kemudian ada demam, ada sakit telinga, rasa berputar, segeralah berobat ke dokter. Ya, yang ditakutkan yang tadi itu. Untuk tindakan khususnya, kalau gendang telinganya bocornya diameternya kurang dari 3 mili, mungkin kita masih bisa berharap gendang telinga itu akan menutup sendiri. Tapi apabila gendang telinga ini diameternya perforasinya lebih dari 3 mili, mungkin itu butuh bantuan operasi untuk menutupnya.
Ya, kita tahu ya dok ya bahwa sedemikian berfungsinya gendang telinga itu, makanya di dalam apa nih namanya tips-tips yang udah dokter berikan tadi ya kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi hal-hal yang membuat gendang telinga kita itu bisa infeksi ataupun bisa bolong gitu ya dok ya. Dan betapa gendang telinga yang tipis itu bisa memberikan fungsi pendengaran kita tuh jadi sangat menurun sekali gitu ya dok ya. Dan kalau misalnya memberikan infeksi yang sering bisa mengakibatkan telinga berair, itu barangkali bisa mengakibatkan perubahan kualitas hidup juga, jadi terganggu aktivitas maupun pada anak-anak ya dok ya. Anak-anak biasanya tuh jadi malu kalau telinganya berair, kemudian juga pendengarannya, tentu juga kualitas pada saat belajar juga terganggu ya dok ya. Betul. Nah ini juga ada pertanyaan juga yang masuk nih dok. Kita kan tahu bahwa kalau misalnya di dalam lifestyle kita tuh kadang ada di salon-salon itu ya dok ya, biasanya itu kan ada layanan seperti ear candle gitu loh dok. Nah ini juga ada masukan gitu. Nah bagaimana dengan ear candle itu gitu dok. Kemudian ada juga, nih saya bacakan untuk yang beberapa yang terkait gitu ya dok ya. Nah kemudian bagaimana dengan membersihkan telinga dengan alat. Sekarang kan ada tuh yang promo-promo gitu ya dok ya. Nah jadi bagaimana kan ada yang seperti berputar ya seperti itu gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan. Nah kemudian satu lagi, berapa lama kita harus memeriksakan telinga secara rutin gitu dok. Oke terima kasih. Silahkan dokter Asmawati. Ya, terima kasih Dr. Meza. Tadi untuk penggunaan air candle ya, air candle sangat tidak disarankan. Ya, karena itu kan dibakar di ujungnya, nanti panasnya akan masuk ke dalam sehingga dia bisa menyedot kotoran telinga, katanya begitu. Secara logikanya nggak mungkin lah itu terjadi ya. Sedangkan dokter THT saja harus menggunakan suction, harus menggunakan pengapit, menggunakan H2O2 baru bisa mengeluarkan. Ini dengan dibakar saja dia bisa keluar itu, sepertinya secara logika nggak mungkin. Iya, benar. Dan bahayanya lagi kalau lilin yang dibakar tadi sampai masuk ke gendang telinga, itu akan menyebabkan juga kerusakan pada gendang telinga. Itu dia akan menyebabkan luka bakar di sana, ya akan menyebabkan perforasi, itu bahaya sekali. Iya betul. Itu yang penting dok. Poin itu yang paling penting karena memang sering terjadi dan banyak masyarakat kita seperti itu menjadi suatu rutinitas gitu. Nah ini ternyata bahaya banget ya dok ya. Sangat tidak disarankan. Benar. Oke. Insya Allah paham kita semuanya bahwa itu tidak boleh. Oke dok, yang tadi yang kedua untuk membersihkan telinga dengan alat itu ada yang promo-promo itu loh dok. Iya bahaya memang semuanya ya. Jadi mungkin ya disarankan pakailah cotton bud yang kecil saja, jangan yang besar. Ya. Dan itu barangkali hanya di luarnya aja jadi ya dok, hanya boleh masuk cotton bud benar. 1,5 cm pada dewasa dan 1 cm pada anak. Dari depan liang telinga, dari luar diukur 1,5 cm itu boleh masuk. Lebih dari itu jangan, karena kan liang telinga itu panjangnya 2,5 sampai 3 cm pada orang dewasa, pada anak-anak tentunya lebih kecil lagi. Jadi kalau kita memasukkan terlalu dalam itu akan menusuk gendang telinga. Seperti yang tadi dokter lihatkan anatomi telinga ya, bahwa liang telinga kita itu juga ada tempat sempit, makin ke ujung makin sempit gitu ya dok ya. Makanya kalau kita belok. Betul. Nah jadi kalau misalnya kita mendorong pakai alat apapun, makanya akan terdorong ke dalam, mendekati justru menumpuk kepada membran timpaninya ya dok ya, ke gendang telinga gitu. Nah jadi kita pahami betul dan kita sepakat bahwa alat-alat yang ada itu malahan memberikan bahaya dan juga memberikan kerusakan. Betul, kerusakan. Dan jadi kemudian, nah ini satu lagi tadi dok, berapa lama kita harus pemeriksaan rutin? Pemeriksaan rutin. Jadi seandainya memang kotoran telinga kita tidak keras, ya biasa-biasa saja dan mudah dibersihkan, ya mungkin
sekali 6 bulan atau sekali setahun saja Iya, kalau ingin betul. cek. Nah, tapi kalau kotoran telinga itu cenderung keras, ya sekali 4 bulan untuk yang aktif, iya dia harus kontrol lagi ke dokter setiap 4 bulan, atau kalau dia tidak terlalu aktif ya sekali 6 bulan dia harus ke dokter untuk mengangkat kotoran telinga yang keras tadi. Ya, Oke. Ya, alhamdulillah kita udah mendengarkan paparan ya. Memang ini yang terjadi di masyarakat ya, Dok ya, yang terjadi di masyarakat kita bahwa ini tercerahkan selama ini bagaimana kita harus bersikap. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada kepada Dr. Rizdawati, ingin ditanyakan bagaimana dari Dinda Aisyah, yaitu bagaimana mengatasi pendengaran yang berkurang akibat adanya serumen di telinga. Kemudian bagaimana pengobatannya, dokter? Apakah saya harus mengunjungi klinik SPTHT untuk membersihkan telinga? Sering keluhan ini hilang timbul. Penyebabnya yang saya tidak ketahui. Apakah boleh saya menarik atau memutar daun telinga untuk mendapatkan pendengaran yang jelas? Terima kasih, dokter. Oke, kepada dokter Rizda, silakan pertanyaannya. Ya. Kepada Ibu Dinda Aisyah, pertanyaan sebenarnya kurang lebih sama dengan yang telah diberikan kepada Dr. Asmawati. Jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Nah, jadi kalau memang ada kayak telinga yang penuh, otomatis kalau penuh ya, karena kalau prinsipnya kayak telinga itu tetap akan ada terbentuk, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, jika kita rutin membersihkan, setidaknya sekali seminggu dengan menggunakan kata boleh, maka kayak telinga itu tidak akan menumpuk banyak dan tidak menutup liang telinga. Nah, jadi jika telah terbentuk kayak telinga yang jumlahnya banyak, padat, dan menutupi seluruh celah liang telinga, maka otomatis kita harus lakukan tindakan untuk mengeluarkan. Nah, tindakan untuk mengeluarkan, kalau seandainya di jumlahnya banyak dan padat, biasanya kita sendiri tidak bisa melakukan di rumah. Jadi disarankan dibawa ke tempat pelayanan kesehatan yang ada dokter THT. Biasanya nanti di sana kita akan lakukan irigasi, atau mungkin disuction disedot, bisa juga dengan menggunakan pengait. Nah, jadi tindakan seperti menarik atau memutar daun telinga. Jadi prinsipnya gini, pada saat liang telinga kita penuh dengan kain telinga, otomatis pendengaran akan terganggu sampai full tertutup. Tetapi jika liang telinga tidak terisi penuh oleh serumen atau kotoran telinga, sehingga masih ada celah, otomatis suara yang masuk tetap ada, tapi jumlahnya tidak maksimal. Jadi usaha tubuh untuk seperti menarik ataupun memutar daun telinga, kalau seandainya liang telinga tidak penuh terisi dengan serumen, mungkin bisa. Jadi seolah ada terbuka dan suara masuk, terus pendengarannya seperti normal kembali. Tetapi kalau kondisinya liang telinganya penuh terisi dengan kotoran telinga, maka tindakan memutar ataupun seperti menarik daun telinga juga tidak ada manfaatnya. Prinsipnya adalah jika memang liang telinga sudah penuh terisi oleh kotoran telinga, sebaiknya dibawa ke dokter THT terdekat. Ya, Oke, menarik ya dok ya. Ini banyak pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini ke Dr. Asmawati lagi. Ini izin bertanya dok. Anak saya suka berenang hampir tiap hari. Wah, berenang bagus ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya itu apakah pengaruh kepada kesehatan telinganya, karena kadang kita air yang masuk ke telinga itu membuat telinga terasa berdengung. Penjelasan dan solusinya dok. Terima kasih kepada Dokter Asmawati. Kita lihat ini salah satu bagian dari infeksi telinga ya dok ya. Oke, silakan Dokter Asmawati. Ya, terima kasih Dokter Meza. Jadi untuk mengeringkan telinga yang berair ya pada saat berenang, itu bisa kita masukkan tisu yang kecil saja. Nggak bisa dicontohin ya. Jadi ibu ambil tisu yang kecil ya, tisu itu sebagian kecil ujungnya ibu putar jadi agak tajam, ibu masukkan. Ya, ini bisa nampak? Ya, kelihatan. Tidak bisa nampak ya. Kelihatan. Ini bisa kelihatan ini ibu. Ya, tisunya ini di ujungnya ibu ambil ya 1 lembar saja ibu.
Kalau 2 lembar mungkin terlalu tebal, ya. Jadi kalau telinga itu sering basah, lama-lama memang akan gampang tumbuh jamur. Kemudian juga tidak nyaman, nanti dikorek-korek dengan cotton bud akan menyebabkan trauma pada telinganya. Jadi seandainya telinga anak ibu basah, dikeringkan saja dengan tisu ya, digulung begini, ini kan aman, tidak ada tulangnya. Jadi dimasukkan ke liang telinga. Maka ini sehari 2 kali juga aman. Tapi kalau kata Ibu, kalau korek nanti akan masuk ke dalam ya. Tapi syaratnya memang di liang telinga itu tidak ada kotak telinga, tidak ada serumen. Tapi kalau ada serumen, ambil begini ya tidak bisa karena air itu akan dipegang oleh serumen, jadi tidak bisa juga diambil. Tapi kalau telinganya bersih, bisa diambil air dengan menggunakan tisu yang bisa. Ya, prinsipnya itu di luarnya, di telinga luar ya dok ya. Kembali lagi bahwa tidak boleh mendorong ke dalam ya dok ya. Tapi mungkin kalau begini masih boleh intermezzo. Iya, boleh dimasukkan. Iya, Dia membentur gendang telinga, iya, tidak benar. menyebabkan trauma pada gendang telinga. Iya, tapi kalau benar. cotton bud membentur telinga akan menyebabkan gendang telinga sobek. Iya, betul. Nah, jadi ingat lagi prinsip pertama tadi bahwa kehati-hatian gitu, bahwa di luar telinga itu juga punya mekanisme untuk membersihkan dirinya sendiri ya dok ya. Kecuali memang dia ada infeksi pastinya, dan dengan berenang maka itu entah itu di situ ada infeksi ataukah di situ ada jamur ataukah ada kotoran yang menumpuk. Nah, itu akan menimbulkan masalah ya dok ya. Sebenarnya telinga air masuk ke telinga itu sendiri kalau misalnya selagi telinganya aman gitu, tidak ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya aman ya dok ya. Apa-apa ya. Nah, kemudian juga kita insya Allah sangat memberi pencerahan ya kepada Ibu Endah Aprianti. Silahkan kepada Ibu dan Bapak sekalian, jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom chat, kita akan jawab. Nah, ini ada kepada Dr. Rizdawati. Itu tadi kan ada beberapa tips atau hal-hal yang kita lihat bahwa telinga itu sangat berpengaruh. Penyebab ketulian itu ada infeksi, kemudian ternyata ada bawaan lahir juga, dan juga kebisingan maupun presbikusis ya tadi ya dok ya. Nah, jadi ada pertanyaan ini kita banyak tadi sudah bahas penyebab ketulian yang disebabkan oleh infeksi. Nah, kemudian bawaan lahir itu salah satunya yang barangkali harus kita cermati dan harus kita pahami bahwa sebelum bayi itu lahir ada hal-hal yang harus diperhatikan yang bisa membawa kecacatan pada anak yang lahir dengan ketulian. Nah, itu apa hal-hal yang harus kita cermati itu dok, baik pada saat anak di dalam kandungan, kemudian pada saat lahir, kemudian pada saat anak masih kecil. Nah, itu kan banyak hal-hal yang harus kita cermati, harus kita pelajari. Ini tidak boleh. Nah, tipsnya seperti apa itu dok? Mohon informasinya kepada Dr. Rizdawati. Baik, terima kasih. Terkait dengan ketulian pada bawaan atau tuli kongenital dibawa sejak lahir, itu biasanya ada hubungannya dengan kehamilan. Biasanya orang tua atau ibu yang mempunyai bayi dengan anaknya yang mengalami gangguan pendengaran dari lahir, tersering dari beberapa penelitian mereka mengalami infeksi ataupun penyakit yang disebabkan oleh TORS. TORS di sini adalah toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan juga herpes. Nah, jadi biasanya dengan kondisi seperti ini, biasanya ibu akan melahirkan bayi dengan cacat pada organ pendengaran. Yang bisa kita lakukan adalah untuk menghindari ini, bahwa pada saat untuk memulai proses kehamilan, setidaknya si ibu melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan laboratorium apakah dia ada terinfeksi oleh
virus ataupun parasit dari TORS ini. Jika memang positif, maka sebaiknya menunda dulu proses kehamilan dan melakukan pengobatan. Jika telah hasilnya negatif, baru boleh melakukan program kehamilan kembali. Begitu. Dan juga ada beberapa kondisi pada saat bayi itu lahir yang bisa menyebabkan gangguan ketulian juga. Misalnya pada saat bayi itu lahir mengalami kuning atau icterik biasanya kita sebut, kemudian juga bisa karena faktor kejang yang terus-menerus, itu juga bisa pengaruh kepada organ pendengaran. Jika itu terjadi, disarankan segera dibawa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan. Nah, jika kita mempunyai balita yang dicurigai mengalami gangguan pendengaran dari lahir, pada saat kita lakukan pemeriksaan, kita akan lakukan deteksi dini terhadap organ pendengarannya. Biasanya bayi-bayi yang baru lahir di rumah sakit, sebelum keluar dari rumah sakit, itu kita lakukan pemeriksaan yang namanya OAE, Auto Acoustic Emisi, untuk melihat apakah fungsi koklea dari bayi tersebut atau fungsi pendengaran dari bayi tersebut baik. Biasanya kita lakukan pada usia 0 sampai 3 hari atau sebelum pulang dari rumah sakit. Kemudian jika hasilnya terganggu, kita ulang kembali 1 bulan atau 3 bulan setelah itu, sampai kemudian kita lanjutkan follow up-nya di usia 6 bulan. Jika ternyata hasilnya normal, maka bisa kita pastikan bahwa pendengaran anak tersebut adalah aman. Tapi jika hasil pemeriksaannya ternyata abnormal atau memang terbukti ada gangguan pendengaran, biasanya akan lebih baik diperkenalkan dengan alat bantu pendengaran ataupun implan koklea di usia dini. Semoga itu informasi bisa membantu ya. Oke, alhamdulillah kita juga bisa ternyata memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya dok ya. Kalau misalnya sebelum bagaimana proses di dalam kandungan, apa-apa yang harus kita perhatikan, kemudian juga pendengaran itu juga dipengaruhi oleh pada saat kelahiran dan kemudian juga pada saat anak kecil ya. Nah, stimulus-stimulus apa yang harus bisanya kita berikan supaya kita tahu bahwa dari awal ini terdapat kelainan pendengaran pada anak gitu ya dok ya. Nah, dan ini yang harus kita cermati, kita sebagai orang tua tahu bahwa oh anak kita dari awal itu mengalami gangguan pendengaran, maka dari itu mungkin ada tips-tips bagaimana untuk untuk kita bisa mengetahui testing yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua bahwa anak kita mengalami gangguan pendengaran. Baik itu sebenarnya kita sebagai orang tua juga bisa memberikan testing itu. Nah, gitu itu yang harus kita tahu ya dok ya. Kepada dokter Rizda bagaimana tuh supaya bisa dijelaskan tanpa ada kadang di daerah-daerah yang sangat terpencil atau apa kita nggak punya OAE atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan gitu dok. Kepada dokter Rizda bisa dibantu dok? Ya. Baik, ini mungkin akan saya ulang kembali slide yang tadi ya, sedikit mereview. Nah, ini ada deteksi kemampuan berbicara dan bahasa anak. Mungkin bisa dilihat slide-nya ya. Jadi kalau kita berada di daerah di mana tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendeteksi apakah anak kita menderita gangguan pendengaran, maka hal ini bisa kita lakukan di rumah. Jika kita telah tahu dengan pasti bahwa memang ternyata anak kita mengalami gangguan pendengaran, maka mau tak mau kita harus mencari tempat pelayanan terdekat di mana pemeriksaannya. Tapi ada tips-tips yang bisa kita lakukan di rumah. Jika bayi kita berusia antara 0 sampai dengan 3 bulan, untuk mendeteksi apakah bayi kita mengalami gangguan pendengaran, kita lakukan respon terhadap suara keras. Pada saat kita dengarkan suara keras, si anak apakah ada berkedip atau misalnya kaget, atau pada saat anak itu lagi tidur, tiba-tiba dia terbangun karena ada suara yang keras di dekatnya. Kemudian kalau misalnya itu tidak kita lakukan, kita menganggap bahwa bayi kita normal nih pada saat usia 3 bulan. Menjelang 6 bulan, si anak biasanya tidak ada respon terhadap suara
yang didengarkan oleh ibunya. Biasanya anak itu akan mengenali suara orang-orang yang dekat sering dengan dia. Biasanya paling sering adalah suara ibunya. Jadi pada saat ibunya memanggil namanya misalnya, biasanya anak respon untuk minimal mengarahkan matanya ke sumber suara. Atau si anak sama sekali tidak tertarik terhadap suara-suara yang baru atau misalnya mainan yang memancarkan bunyi. Biasanya anak-anak kalau misalnya pada usia 6 bulan kita dengarkan bunyi itu ada respon. Kepalanya bergerak ke arah sumber bunyi atau minimal matanya melirik ke arah sumber bunyi. Ya. Kemudian beranjak sampai anak usia itu usia 9 bulan. Bayi normal pada saat usia 9 bulan dia sudah bisa merespon atau memahami instruksi kata-kata sederhana. Misal, ke sini, masuk, pergi. Itu biasanya kalau disebutkan kata-kata itu dia akan mengikuti. Atau sama sekali tidak ada minat terhadap mainan yang melengking, bunyi tinggi. Misalnya suara sepeda motor, misalnya bapaknya baru pulang dari bekerja. Itu biasanya kalau respon pendengarannya bagus, begitu suara motor masuk, bisa akan langsung ada respon, melirik, atau kalau memang dia sudah bisa berjalan dia pasti akan mengejar. Kemudian anak juga pada usia segini biasanya udah mulai mengoceh. Pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu sama sekali tidak dilakukan. Kemudian beranjak usia 15 tahun. Biasanya anak akan bereaksi ketika namanya dipanggil atau sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama, dada, papa gitu. Nah, kadang-kadang juga dia mulai babbing atau menirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Itu menandakan bahwa respon pendengarannya ada, sehingga dia bisa menirukan. Nah, jika itu belum terdeteksi juga nih, menjelang usia 2 tahun, si anak bisa kita lakukan dengan memerintahkan instruksi sederhana. Misalnya, tunjuk mana hidung, tunjuk mana mata. Nah, kalau anak mempunyai pendengaran yang bagus, dia pasti akan langsung merespon, menunjuk hidung atau mata. Tapi anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran, maka dia tidak akan menanggapi instruksi yang kita berikan. Nah, ini tips-tips sederhana yang bisa Ibu lakukan di rumah, di mana jauh dari memastikan apakah anak kita mengalami gangguan pendengaran dari lahir atau tidak. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Iya, banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya Dok ya. Nah ini alhamdulillah antusiasme dari partisipan sangat banyak gitu. Nah jadi ada satu yang ingin ditanyakan kepada Dr. Asmawati, ini sebenarnya sudah kita bahas juga di beberapa kesempatan tadi ya Dok ya. Bagaimana tips membersihkan telinga yang benar dan dianjurkan, udah berarti ya Dok ya. Nah, kemudian ada ini izin bertanya, anak saya sudah ya yang berenang tadi. Nah, ini telinga dari Pak Amri Darwis bertanya, saya 63 tahun, telinga kiri kata dokter sudah bolong Dok. Telinga kanan masih oke walaupun mulai berkurang. Bagaimana mengatasi kotoran cairan bening di telinga kiri yang datang pada saat flu kambuh, Dok? Terima kasih kepada Dr. Asmawati, silakan Dok. Terima kasih pertanyaannya Pak Darwis ya. Pak Amri Darwis. Pak Amri Darwis. Iya, Pak Amri Darwis. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasi cairan telinga yang keluar itu ya? Iya. Jadinya seperti pada saat kambuh flu-nya itu Dok. Iya. Infeksi. Ya, jadi telinga itu kan ada hubungannya dengan hidung ya Pak ya, melalui tuba estachius. Jadi pada saat Bapak pilek, ingus itu akan bisa masuk ke telinga tengah dan keluar melalui gedang telinga yang bocor tadi. Ya, mungkin gambar yang tadi kali ya Dek ya. Gambar yang tadi Dek, gambar slide saya yang pertama sekali. Ya. Akan dijelaskan oleh Dr. Asmawati, Pak Amri bisa melihat di screen kita. Ya. Anatomi. Ya. Oke, ini ya Pak ya, ini gambar dari
telinga tengah. Jadi ini telinga tengah, ini ada hubungannya ke faring atau bagian belakang dari telinga melalui tuba esophagus. Saat Bapak pilek, tubanya baik, jadi dia akan masuk juga ke dalam tuba dan keluar dari telinga Bapak yang bocor itu. Jadi cara mengatasinya adalah pilek diobati, Pak. Ya, kemudian juga Bapak juga bisa menggunakan tetes telinga untuk mengobati cairan yang keluar dari telinga itu. Tapi kalau dia hanya putih, ya mungkin butuh antibiotik yang bisa juga menyembuhkan pileknya Bapak, kemudian dekongestan ya, kemudian juga mungkin butuh tetes telinga yang ada antibiotiknya, tapi yang tidak mengandung aminoglikosida, contohnya paranisin, garanisin. Tapi yang paling penting adalah dijaga supaya Bapak tidak pilek lama. Jadi kalau Bapak pilek 1 hari 2 hari langsung berobat, ya, langsung dimakan obat yang bisa menyembuhkan pilek Bapak. Kalau dibiarkan ya ini masuk ke dalam telinga tengah melalui tuba esophagus dan akan keluar ke liang telinga melalui perforasi tadi. Mungkin itu saja jawabannya, Pak. Ya, insya Allah jelas ya Pak Amri Darwis. Kita juga bahwa ya memang kalau misalnya ada hubungan THT kan semuanya di belakang itu berhubungan gitu. Nah, jadi ya harus dicegah bagaimana flu-nya tidak sering datang atau kambuh. Itu yang harus dicegah ya Dok ya. Nah, ini saya ingatkan kembali kepada para partisipan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di linknya yang kita share di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, kemudian dan kita akan menutup sebentar lagi untuk pendaftaran itu dan akan kita lanjutkan nanti dengan undian. Jadi jangan lupa kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi karena itu akan dicabut dan barangkali kita selipkan bismillah ya. Semoga kita mendapat vouchernya. Nah, kemudian kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami, tetapi ini sudah di closing ya, insya Allah dari penjelasan-penjelasan yang demikian menarik tadi bisa kita ambil ilmu dan tips-tips juga. Kita akan lanjutkan untuk acara selanjutnya ada undian untuk penarikan agar voucher ini bisa dipergunakan gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Baik dari saya moderator mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ada akan kami tulis di kolom chat dan akan dijawab mungkin ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan akan kita lanjutkan. Jangan live dulu karena kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Loriana, silakan. Nggak ada sih untuk catatan ya. Untuk tulisan ya. Oh, baiklah. Pak Subhan bisa dibantu untuk undian kita berikan kepada 5. Baik, dokter bisa dengar suara saya? Orang, ya silakan Pak Subhan. Baik, terima kasih dokter atas pemaparannya, materi sangat bermanfaat sekali untuk kami semua tentunya dan juga para orang tua yang hadir saat ini. Di sesi kali ini saya akan mengundi berdasarkan yang sudah masuk di pendaftaran ya, yang diformulir.
Bentar, saya siapkan terlebih dahulu. Jumlah vouchernya ada 7 voucher, terdiri dari 4 voucher senilai 500.000, kemudian 2 voucher senilai 1 juta, dan juga 1 voucher senilai 2 juta ya. Untuk orang tua yang masih di sini dan nanti namanya keluar, boleh nanti di chat di kolom komentar ya untuk menandakan bahwa Bapak masih hadir di ruangan ini dan berhak mendapatkan voucher tersebut. Screen saya sudah terlihat. Baik, kita mulai ya untuk pengundian voucher senilai 500.000 untuk 4 orang. Kita mulai sekarang. Kepada Dwi Indah Yulia, jika masih hadir silakan di chat. Ini pemenang pertama voucher. Masih di sini kah Ibu Dwi Indah Yulia? Oke, masih ya. Kita selanjutnya untuk masih voucher 500.000. Pada Lili Gindra. Ibu Lili Gindra. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Mohon maaf, Ibu Lili Gindra, kita hapus. Ibu Nelviana. Masih berada di ruangan ini kah? Ibu Nelviana? Pak Subhan, ya. Ini untuk pemutaran agak lebih lama lagi ya Pak ya, biar dekatnya bertambah. Untuk yang 1 juta dan juta akan kita lamain ya. Oke, ini Mama F2A ya, berarti Nelviana ya hadir ya. Oke. Berarti sudah 2 orang yang berhak mendapatkan voucher 500.000, 2 orang lagi. Oke, untuk Fadian Haz Kamal masih ada di ruangan ini kah? Hajian masih ya. Oke, selamat pada Hajian Haz Kamal. Pemenang ketiga voucher ke 500.000. Untuk voucher terakhir 500.000. Ibu Misnawati masih ada di ruangan ini. Misnawati. Oke, masih ada ya. Ibu Misnawati. Oke, selamat kepada... Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Untuk pemenang voucher 500.000 ada Dwi Indah Yulia, kemudian Nelviana, Fadian Haz Kamal, dan Misnawati. Itu pemenang voucher 500.000. Oke, untuk 1 juta, saya sesuaikan dulu durasinya tambah. Oke, untuk 1 juta kita undi ya. Ada 2 orang yang akan mendapatkan voucher 1 juta. Kita undi sekarang. Ibu Endah Aprianti Kuswidnaningrum masih ada? Ibu Endah, silakan di chat, di kolom chat jika masih ada. Oke, Ibu Endah,
Selamat ya. Berarti sudah dapat pemenangnya. Dan 1 juta terakhir. Ibu Eti Muflihani. Ibu Eti Muflihani masih ada di sini? Ibu Eti, silakan di chat. Oke, selamat ya Ibu Eti. Pemenang voucher terakhir 1 juta dan yang terakhir voucher 2 juta rupiah. Nah, di voucher 2 juta ini lebih lama lagi, Pak Subhan. Oke. Saya kasih 30 detik deh. Oke, untuk voucher 2 juta ya. Siap, kita undi sekarang. Ibu Leni Astuti, selamat. Masih ada di sini? Ibu Leni, oke, selamat ya kepada Ibu Laila Kurnia Fitri ya. Masih ada ya? Masih ada. Selamat kepada para pemenang voucher. Nanti akan kami hubungi ya, sesuai dengan kontak yang tertera di kolom formulir yang sudah diisi. Terima kasih, saya kembalikan kepada host dan moderator. Oke, terima kasih Pak Subhan. Selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan voucher 500.000, kemudian 2 orang pemenang mendapatkan voucher 1 juta dan 1 orang pemenang. Terima kasih kepada Pak Subhan yang telah melakukan pengundian ini. Dan insya Allah itu fair ya Pak ya, makin banyak jumlahnya, makin lama tadi ya Pak Subhan ya. Insya Allah, baik, bermanfaat. Baik, kita akan tiba di penghujung acara, kita akan foto bersama. Kepada Dr. Lori. Ya, bagaimana Dr. Meda? Ya, oke, Dr. Lori. Apa mau ada pantun lagi? Ya, silahkan. Foto bersama dulu di Pantai Subhan. Kita mulai untuk foto bersama ya, Dr. Meda. Boleh. Ya, masker kita buka ya. Sudah. Oke, Ibu Bapak semuanya dan seluruh peserta yang hadir, mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita berfoto. Sebentar. Pose resmi dulu ya Pak Subhan ya. Siap. Oke, ini di screen saya ada beberapa layar, jadinya akan beberapa kali saya take ya, agar semuanya bisa terambil. Oke, Bapak semuanya silakan untuk menyalakan videonya. Ada 2 slide di sini yang harus saya ambil. Oke, untuk yang pertama ya, kita ambil 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Dan mungkin boleh telinga mendengar. Untuk pembicara kanan kiri. Pak. Boleh. Moderator Pak. Oke. Nanti pembicara moderator terakhir ya. Kanan ya. Oke. Semuanya siap? Tangannya di telinga. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi.
3, 2, 1. Oke, untuk pembicara dan moderator ya terakhir ya. Bentar, saya Gini pembicara dan atur moderator. dulu. Bentar. Bang Surya, mana Bang Surya? Oke, siap ya dokter? Ya, siap. Mana posisi ini? Boleh formal dulu mungkin? Atau mau langsung telinga? Formal. Boleh. 3, 2, 1. Sekali lagi, boleh telinga? Telinga? Dokter Lori, boleh telinga? Dan ya, 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, sudah dokter. Sudah diambil fotonya ya, nanti saya share. Terima kasih partisipan, terima kasih Nobel, Terima kasih. pembicara, narasumber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ketua Perhati KL Cabang Riau, Nobel sebagai sponsor, kedua narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara seminar ini dari awal hingga akhir, dan juga selamat kepada yang telah mendapatkan voucher. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dari para narasumber ini, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pamit, saya ada pantun nih satu lagi. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami tutup acara seminar ini dengan ucapan terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Izin live ya. Semoga bermanfaat. Sesi berikutnya mudah-mudahan kita tetap laksanakan dengan lebih prepare, mantap, dan mudah-mudahan lebih banyak audiens kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.